Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sore ini aku sudah ada di Terminal Purabaya Bungurasi. Kalau di konten-konten sebelumnya biasanya aku melakukan hunting atau trip ya. Tetapi di edisi kali ini aku akan membahas sesuatu teman-teman. Jadi sesuatu ini memang dalam beberapa bulan terakhir atau dalam beberapa waktu terakhir itu sering terjadi kayak suatu ketidaknyamanan di penumpang di jalur ini. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video Gatras yang terbaru. Jadi kali ini aku akan membahas hal yang sering jadi keluhan di penumpang tapal kuda, yaitu kayak pelanggaran tarif, oper-mengoper, lalu ya dan sejenisnya lah. Jadi di sini aku akan berbagi tips dan informasi sesuai dengan kapasitasku sebagai penumpang yang biasa bepergian ke tapal kuda. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya teman-teman. Jadi di trik yang pertama atau tips yang pertama itu kalau kalian pergi ke Terminal Purabaya Bungurasi, itu pertama itu kalian harus tahu bus apa yang akan kalian naiki, tujuan mana, dan kemana kalian harus berjalan teman-teman. Kebetulan hari ini aku tidak masuk lewat dalam ya teman-teman. Jadi karena di sana itu sudah diberlakukan kayak tap in, jadi aku ngontennya di luar gedung aja teman-teman. Karena kalau masuk atau tap in di sana itu takutnya nanti mengganggu petugas yang ada di sana ya. Karena setauku yang bisa tap in di sana itu penumpang yang mau naik ke busnya teman-teman. Jadi pertama itu. Untuk tips yang kedua, itu kalian kalau pergi ke Terminal Purabaya Bungurasi itu jangan terlihat bingung. Jadi kalian itu santai saja. Bersikaplah selayaknya orang yang sudah biasa bepergian ke terminal teman-teman. Jadi untuk calo itu memang memanfaatkan faktor psikologi kita teman-teman. Jadi kalau kita itu terlihat bingung, terlihat kayak celingak-celingu, itu pasti jadi makanan calo teman-teman. Jadi kalian kalau sudah ada di Terminal Purabaya Bungurasi itu bersikaplah seperti selayaknya orang yang sudah pergi ke terminal. Kalau misalkan kalian bingung, itu pesan-pesan dari aku atau tips dari aku, kalian itu pasang headset ya, pura-pura dengerin musik atau apa sambil mainan HP, tetapi sambil lihat kanan kiri teman-teman. Maksudnya itu lihat kanan kiri itu sambil ngelirik, oh arahnya masuk itu ke sana, arahnya masuk itu ke sana, oh shelternya itu di sana. Jadi kalau kalian bingung alasan ke toilet atau alasan duduk dulu sambil lihat-lihat itu nggak kelihatan teman-teman. Tapi kalau kalian itu tiba di penurunan penumpang, lalu kalian itu kayak orang bingung, lihat sana lihat kemari, terus tengok sana tengok sini, itu kan kelihatan banget ya teman-teman. Tetapi kalau kalian sambil ngeliatin HP atau dengerin earphone, dengerin musik lewat earphone, itu kan kelihatannya kayak orang telepon aja sih. Kalau kalian ditanya sama orang mau kemana, mau naik bus apa, bilang aja teman-teman ke tujuan-tujuan terdekat, misal kayak Mojokerto, Malang, itu pasti bebas dari calo ya teman-teman. Tetapi kalian tentunya sudah menguasai atau tahu nanti aku di sana naiknya di shelter ini, aku naiknya nanti di shelter ini, base ini. Jadi meskipun kalian menjawabnya itu kayak ke tujuan lain, itu tujuannya hanya untuk mengelabui calo teman-teman. Karena di tujuan-tujuan seperti Mojokerto, Tulungagung, terus ke Malang, itu biasanya tidak sampai dikejar-kejar calo teman-teman. Jadi kalau sudah dijawab gitu ya sudah, calonnya itu biasanya langsung pergi teman-teman. Tapi kalau kalian jawabnya itu Probolinggo, Jember, Banyuwangi, itu kalian pasti diikuti terus teman-teman. Karena memang calo-calo tujuan ke sana itu kayak ibaratnya itu kayak ke penumpang itu memanfaatkan momen betul teman-teman. Karena di lane tersebut itu lane yang paling rawan sekali. Pokoknya lane Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, itu jangan sekali-sekali kalian itu kalau memang belum pernah naik bus langsung jawab, aku mau ke Banyuwangi Pak. Wah, itu selesai, kalian pasti
nantinya di sana itu dinaikkan bus yang ya kalian tahu sendiri lah, aku nggak mau menyebutkan ya bus yang seperti apa. Intinya itu kalian nanti pasti akan dimanfaatkan lah. Untuk tips yang berikutnya teman-teman, jadi kalian itu harus tahu shelter mana yang akan kalian tuju ketika kalian sudah berada di Terminal Purabaya Bungurasi. Jadi kalau untuk tujuan Probolinggo, Banyuwangi, Jember, Kelas Patas itu ada di shelter 5 teman-teman. Jadi kalau untuk ke ekonominya itu ada di shelter nomor 12. Jadi tetapi kalian jangan tertipu ya teman-teman. Untuk Banyuwangi itu shelternya ada 2 teman-teman. Jadi untuk yang shelter 1 itu tujuan Banyuwangi Situbondo. Jadi Banyuwangi via utara teman-teman. Bondowoso juga ada di shelter 1. Lalu ketika kalian mau bepergian ke Banyuwangi di via Jember itu ada di shelter nomor 5 teman-teman. Jadi agak tricky ya memang kalau mau bepergian ke Probolinggo, ke Banyuwangi via Jember atau via Situbondo itu kalian harus tahu shelternya teman-teman. Karena kalau kalian tidak tahu, nah ini juga seperti kayak dimanfaatkan ya teman-teman. Karena ketidaktahuan informasi kalian, jadi kalian kalau diarahkan calo itu manut-manut aja teman-teman. Kalau ekonominya itu semua baik via Jember maupun via Situbondo maupun Bondowoso itu di shelter 12 teman-teman. Nah ini yang agak tricky teman-teman. Kalau kalian tujuannya Probolinggo, oke lah. Jadi kalau kalian tujuannya Banyuwangi, Bondowoso atau Jember, ini agak tricky teman-teman. Kalau misalkan kalian bepergian ke Banyuwangi pengen naik kelas patas teman-teman, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Seperti misal aku mau ke Banyuwangi Terminal Ketapang, nah itu ada di shelter 1 teman-teman. Pilih yang via Situbondo. Kalau kalian misal ingin bepergian ke Banyuwangi sebelah selatan, misal kayak Genteng, Jajak, Rogo Jampi, itu naiknya dari shelter nomor 5 teman-teman. Tetapi tidak setiap jam ada ya teman-teman. Jadi untuk yang via Situbondo itu patasnya sekarang itu cuma ada 1. Itu pun jalannya cuma weekend aja teman-teman, nggak rutin juga ya. Itu ada Damri, itu tarifnya kalau nggak salah 150.000. Dari Banyuwangi itu berangkatnya pukul 8 pagi, kalau dari Surabaya itu jam 8 malam kurang lebihnya teman-teman. Sedangkan kalau untuk ke Banyuwangi via Jember itu kurang lebih ada 5 keberangkatan dan PO-nya cuma 1 yang melayani teman-teman. Itu cuma ada laju Sri Kandi teman-teman. Itu jamnya kalau mulai pagi itu mulai jam 6.30, jam 7.30, jam 9.15, 9.45, lalu terakhir itu malam itu jam 20:30-an teman-teman. Jadi itu informasi yang harus kalian tahu. Lalu untuk tarifnya sendiri teman-teman, kalau laju Sri Kandi yang via Jember itu 200.000 tarif full tripnya dari Surabaya ke Banyuwangi. Nah itu sementara tarif yang berlaku sampai saat ini, sampai saat video ini dibuat, tarifnya masih segitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada perubahan tarif di kemudian hari, nanti selanjutnya bisa kalian update sendiri melalui, bisa tanya-tanya melalui sosial media Gatras teman-teman. Ada Twitter, ada Facebook, ada juga Instagram. Nanti ku cantumkan nama-nama sosial mediaku di kolom deskripsi ya teman-teman. Kalian bisa tanya-tanya bebas, mau tanya tarif, soal jalur, soal bus apa saja yang recommended, tujuan ke Tapal Kuda, kalian bisa tanya-tanya via kolom komen, via DM atau via reply di Twitter. Kalian langsung saja, jangan sungkan-sungkan. Kalau di sesi sebelumnya aku bahas tarif patasnya ya teman-teman. Kali ini aku akan coba sharing-sharing soal tarif ekonomi, karena tarif ini juga sesuatu hal yang penting untuk kalian ketahui ya teman-teman. Jadi selama ini kalian kalau misalkan bepergian itu minimal harus tahu tarif bus yang kalian naiki, karena memang ada celah di sini teman-teman. Calo itu memanfaatkan ketidaktahuan atau pengetahuan kita tentang tarif, jadi biasanya diaur aja dan kita itu manut-manut aja. Karena memang kita tidak tahu, pasti kalian yang belum familiar dengan transportasi bus, itu kalau misalkan disebutkan tarifnya segini itu pasti iya aja.
kemungkinan kalaupun kalian gerudel itu mungkin ya gerudel dalam hati aja teman-teman. Jadi untuk tarif ekonomi ke daerah Tapal Kuda itu antara 33.000 itu yang paling murah teman-teman, dan paling mahal itu 40.000. Loh Mas, kenapa kok tarifnya itu beda-beda? Memang begitu teman-teman. Jadi tiap operator itu memang ada skema tarifnya sendiri-sendiri teman-teman. Jadi kalau untuk Akas 4 Group itu ada Akas 4 sama Mila Sejahtera itu ekonominya sama teman-teman. Kalau untuk ke Banyuwangi itu, kalau Mila Sejahtera via Jember itu tarifnya 105.000 kalau nggak salah teman-teman. Kalau yang via Utara itu ada Akas 4 itu tarifnya cuma 100.000 sampai terminal Ketapang. Tetapi kalau sampai terminal Sri Tanjung itu biasanya bus arah Muncar itu bisa turun kota teman-teman. Itu bisa saja tarifnya itu 101.000 kalau nggak salah, turun di tengah kota teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu untuk tarif bus yang lain, untuk yang murah atau yang recommended itu ada laju divisi Ambulo ya teman-teman. Kalau kalian pengen ke Lumajang atau ke Probolinggo, pengen naik bus yang aman, nyaman, dan tarifnya tertib, murah, itu naik dari shelter 14 ya teman-teman. Jadi Ambulu itu shelternya ada di shelter 14. Jadi kalau kalian misalkan ragu naik bus Banyuwangi, Probolinggoan atau bus Jemberan yang ada di shelter 12, kalian kalau lihat laju ada parkir di shelter 14, itu tarifnya paling murah teman-teman. Kalau ke Lumajang itu kalau nggak salah sekitar 55 ribuan teman-teman. Sedangkan kalau ke Probolinggo itu sama dengan Akas 4, tarifnya itu cuma 33.000. Jadi itu tips dan triknya yang kesekian. Jadi kalian itu harus tahu minimal tarif ke arah Tapal Kuda agar kalian tidak dibohongi oleh oknum-oknum atau calo yang nakal teman-teman. Di tips dan trik berikutnya, kalau kalian misalkan mau pergi ke Banyuwangi, mau pergi ke Jember atau ke Situbondo, agar kalian tidak kena kayak kasus oper mengoper, itu ada triknya teman-teman. Jadi kalau misalkan tujuan kalian itu Situbondo, Bondowoso, lalu Banyuwangi, itu aku sarankan kalau kalian tidak hafal jadwal busnya, itu kalian bayar ke Probolinggo dulu teman-teman. Jadi triknya itu naik bus sembarang aja, mau patas, mau ekonomi itu bebas. Tarifnya sudah aku sebutkan di sesi sebelum ini. Jadi kalian itu turun atau bayar sampai Probolinggo saja. Jadi nanti dari Probolinggo itu kalian tinggal pilih, misalkan kalau mau ke Banyuwangi via Utara, Situbondo, atau mau ke Bondowoso, itu kalian pilih bisnya itu di sana teman-teman. Itu relatif aman. Kalau untuk terminal Probolinggo itu relatif aman dari praktik percaloan teman-teman. Jadi kebanyakan orang-orang itu kapok karena kadang kalau bisa dibilang itu kayak dibohongi teman-teman. Dibohongi, bisnya bilang ini langsung Banyuwangi Mas, ini langsung Jember Mas, ini langsung Situbondo. Tetapi di Probolinggo pasti kalian dioper. Karena kebanyakan memang teman-teman, oknum-oknum atau kru bus yang nakal itu memang busnya itu hanya berhenti sampai di Probolinggo teman-teman. Jadi tidak terus ke Banyuwangi. Tetapi kalian ditarik karcisnya itu full sampai misalkan Banyuwangi atau Situbondo. Nanti kalian dioper di Probolinggo, di bis berikutnya itu kalian pasti akan disuruh bayar lagi. Nah, untuk menghindari hal itu, triknya itu begitu teman-teman. Jadi misalkan kalian mau ke Banyuwangi via Utara, itu di Probolinggo itu busnya selalu ada teman-teman. Ada di shelter nomor 5 kalau nggak salah. Itu 5 atau 4 gitu, aku lupa. Kalau untuk shelter Probolinggo itu busnya ada Akas 4, ada Akas 1, ada Laju. Kalau Laju itu kebanyakan hanya sampai di Situbondo sih. Tetapi untuk tarif rata-rata bus dari Probolinggo ke arah timur Banyuwangi via Situbondo itu lumayan tertib teman-teman. Jadi untuk lebih amannya itu triknya itu yang pertama begitu teman. Lalu trik yang kedua, kalian itu minimal dari Surabaya itu sudah hafal jam-jamnya bus yang langsung Banyuwangi, jam-jamnya bus yang langsung ke Situbondo atau Bondowoso teman-teman. Jadi kalau untuk ke Bondowoso itu kalau kelas patas dari Surabaya hanya satu ya teman-teman, hanya satu, itu PO Laju Sri Kandi. Itu jamnya jam 10:30 siang ya teman-teman. Dari Bondowosonya menuju ke Surabaya itu 3:30 pagi teman-teman.
Jadi busnya itu jalan 1 kali PP, itu dari Bondowoso ke Surabaya lalu balik lagi ke Bondowoso teman-teman. Itu jamnya bus patas dari Surabaya ke Bondowosonya. Lalu untuk yang ke Ambulu itu bus patas itu jarang teman-teman. Dulu ada laju itu sehari 1 kali, cuman untuk akhir-akhir ini itu off ya teman-teman, atau tidak jalan karena memang penumpangnya itu sepi teman-teman. Jadi mungkin manajemen berpikir ulang, jadi karena ekonominya itu banyak peminatnya teman-teman, karena memang tarifnya murah, jadi patasnya itu sekarang off untuk line Ambulu teman-teman. Lalu untuk yang ke Banyuwangi itu tadi sudah aku sebutkan, untuk line patasnya itu via Situbondo cuma ada Damri. Kemungkinan nanti akan ada Mila Sejahtera teman-teman, itu kabarnya akan diaktifkan kembali untuk line Banyuwangi via Situbondonya teman-teman. Tetapi sampai saat ini aku masih belum ada info lagi ya, apakah busnya sudah jalan atau masih belum. Lalu untuk bus ekonomi arah Bondowoso itu yang recommended kalian bisa lihat jadwalnya itu di IG-nya Akas Mila Sejahtera. Nanti aku cantumkan di bawah sini ya teman-teman untuk nama IG-nya. Itu ada di highlight, itu mulai dari jadwal busnya, mulai dari tarifnya, itu semua ada teman-teman. Jadi kalian tidak usah repot-repot lagi cari informasi ke sana kemari, bus mana sih yang harus aku naiki kalau dari Surabaya ke Bondowoso. Kalian bisa juga pakai trik yang aku sebutkan tadi, naik bus sembarang aja ke Probolinggo, nanti dari Probolinggo baru cari bus ke Bondowoso. Itu pasti ada teman-teman. Itu shelter Bondowoso di terminal Probolinggo itu jadi satu dengan shelter Situbondo Banyuwangi teman-teman. Jadi untuk triknya seperti itu. Jadi untuk yang selanjutnya, kalau kalian mau bepergian ke Banyuwangi via Situbondo atau mau ke Muncar teman-teman, kalian juga bisa lihat jadwal dan tarifnya di highlight IG Akas Mila Sejahtera teman-teman. Jadi langsung saja kalian ke akun IG-nya, langsung saja cari-cari informasinya di situ, semua ada mulai dari tarif, jadwal dan lain sebagainya teman-teman. Kalian juga misalkan kalau mau bepergian pengen janjian sama krunya, nah ini saranku sih, kalau misalkan kalian mau naik Akas 4 atau Mila Sejahtera itu tinggal janjian sama krunya teman-teman. Misalkan kalau besok kalian mau bepergian, hari ini bisa DM saja ke krunya teman-teman. Atau kalau misal nanti malam mau bepergian, itu tinggal DM akunnya IG Akas Mila Sejahtera, nomor atau kru yang sedang bertugas pada waktu itu teman-teman. Nanti pasti kalian akan dijawab dan dikasih tahu secara informatif oleh adminnya, karena adminnya itu 24 jam nonstop, kalau nggak ketiduran teman-teman itu pasti akan dibalas untuk DM kalian. Jadi seperti itu teman-teman. Oh ya, untuk ke Bondowoso selain Akas 4 dan Laju itu ada juga Damri teman-teman. Damri itu kalau nggak salah ada jam 23.30 dari shelter 12 Terminal Bungurasi, lalu sama jam 1.30 kalau nggak salah teman-teman. Nanti ada juga nomor krunya, aku cantumkan di layar ini teman-teman. Jadi kalian tinggal save saja, kalau misalkan mau bepergian tinggal catat nomornya dan janjian sama krunya teman-teman, itu lebih enak teman-teman. Jadi seperti itu untuk tips dan trik bepergian ke wilayah Tapal Kuda teman-teman. Memang agak tricky ya teman-teman, apalagi akhir-akhir ini tuh banyak sekali kasus ya seperti yang sudah aku sebutkan tadi lah teman-teman. Oh ya, untuk ke Ambulu teman-teman, ke Ambulu itu shelter 14 ya teman-teman. Itu untuk jamnya aku kurang hafal kalau jam-jam berapa saja, tetapi setauku sih itu mulai jam 4 pagi dan paling terakhir itu jam 7 malam teman-teman. Itu selisih tiap 1 jam itu pasti ada bus arah Ambulu. Jadi kalian ingat-ingat ya, kalau mau pergi ke Lumajang, Probolinggo atau Ambulu dengan misalkan ragu dengan bus-bus yang ada di shelter 12, jadi bus-bus arah Ambulu itu bisa jadi alternatif teman-teman. Tarifnya itu insya Allah sesuai dengan tabel yang ditempel di kaca. Kalau Laju divisi Ambulu itu tarifnya ditempel di kaca teman-teman. Ada juga Sabar Indah Mulia, ingat ya teman-teman, Sabar Indah itu ada 2. Jadi yang ke Ambulu itu ada tulisan mulianya teman-teman. Jadi jangan salah pilih bus. Lalu shelternya ada di shelter 14, jadi jangan ke shelter yang lain teman-teman. Jadi memang informasi-informasi begini itu sangat penting bagi penumpang agar kalian itu tidak dijerumuskan ke
tujuan yang salah teman-teman. Karena selama ini itu memang banyak sekali keluhan tentang oper-mengoper, tarif ugal-ugalan, lalu kayak dinaikkan bus yang tidak sesuai dengan tujuannya. Itu memang sangat sering sekali di Tapal Kuda. Jadi video ini itu memang sengaja aku buat agar kalian yang memang ketika terpaksa bepergian naik bus atau memang yang selama ini senang bepergian naik bus itu tahu minimal informasi jalur dan tarifnya teman-teman. Lalu trik-trik apa saja yang dibutuhkan agar kalian itu tidak terjerumus dalam hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi teman-teman. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya beberapa tips dan trik yang sudah aku berikan di video kali ini. Kalau misalkan kalian ada tips dan trik yang menurut kalian lebih jitu, bisa tulis di kolom komentar. Jadi nanti bisa jadi bahan buat sharing-sharing kita bersama agar kedepannya penumpang ke wilayah timur khususnya Tapal Kuda itu mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang terbaik ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada lagi kasus-kasus macam tarif ugal-ugalan atau oper-mengoper bus, dinaikkan bus yang tidak sesuai ke jurusannya. Itu memang PR buat kita bersama agar Tapal Kuda ini nantinya jadi land yang kembali di apa ya teman-teman. Kalau dulu itu memang disenangi penumpang teman-teman. Karena busnya itu banyak, tarifnya itu nggak ugal-ugalan seperti ini teman-teman. Jadi memang ada beberapa hal ya semenjak pandemi kemarin itu yang susah untuk diubah teman-teman. Jadi puncaknya itu setelah pandemi ke sini teman-teman. Itu memang semakin sering dan semakin banyak itu terjadi kasus-kasus macam yang aku sebutkan di video tadi teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu channel Gatra, selalu diaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Gatras. Jadi terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video Gatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.